Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ani Oktaviani, saya dari kelas 5C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sifat kelengkapan bilangan real. Jadi yang pertama yaitu batas atas dan batas bawah. Definisinya, misalkan diberikan himpunan bagian tak kosong S subset dari R. Yang pertama yaitu himpunan S dikatakan terbatas ke atas jika terdapat suatu bilangan U elemen R sedemikian sehingga S kurang dari sama dengan U untuk semua S elemen S. Setiap bilangan U seperti ini disebut dengan batas atas. Jadi maksudnya, misalkan ada himpunan S yang beranggotakan S nih, S elemen S. Kemudian ada suatu bilangan U yang lebih besar dari S. Maka S ini, himpunan S ini dikatakan terbatas ke atas. Dan batas atasnya adalah U. U ini disebut dengan batas atas. Kemudian yang kedua yaitu himpunan S dikatakan terbatas ke bawah jika terdapat suatu bilangan W elemen R sedemikian sehingga W kurang dari S, kurang dari sama dengan S. Untuk semua S elemen S, setiap bilangan W seperti ini disebut dengan batas bawah dari S. Jadi misalkan ada himpunan S nih, kemudian ada suatu bilangan W itu kurang dari sama dengan S. Jadi karena ada suatu bilangan W yang kurang dari sama dengan S, maka S ini, himpunan S ini terbatas ke bawah. Dan batas bawahnya adalah W. Jadi W itu adalah batas bawah gitu. Kemudian yang ketiga, suatu himpunan dikatakan terbatas jika terbatas ke atas dan terbatas ke bawah. Jika tidak, dikatakan tidak terbatas. Jadi, misalkan himpunan dikatakan terbatas jika mempunyai batas atas dan mempunyai batas bawah. Jadi harus dua-duanya. Jika hanya mempunyai batas atas saja atau hanya mempunyai batas bawah saja, itu bisa dikatakan tidak terbatas. Contohnya pada himpunan S nih, yang beranggotakan X elemen R, dengan X kurang dari sama dengan 4. Ini terbatas ke atas sebab bilangan 4 dan sembarang bilangan lebih dari 4 merupakan batas atas dari S. Himpunan ini tidak mempunyai batas bawah sebab tidak ada bilangan real W, sedemikian sehingga W kurang dari sama dengan S untuk semua S elemen S. Jadi himpunan ini tidak terbatas ke bawah nih. Kita lihat X kurang dari sama dengan 4. Jadi ini terbatas ke atas, batas atasnya kan 4, kemudian X, ini kan X kurang dari 4, berarti kan bisa 4, 3, 2, 1, dan ke bawah ya. Dan seterusnya, jadi tidak terbatas di bawah gitu. Selanjutnya, supremum dan infimum. Definisinya misalkan diberikan himpunan bagian tak kosong S subset dari R. Jika S terbatas ke atas, suatu bilangan U disebut supremum, batas atas terkecil, dari S jika memenuhi kondisi berikut. U merupakan batas atas S, dan jika V adalah sembarang batas atas S, maka U kurang dari sama dengan V. Untuk bilangan U merupakan supremum dari S, ditulis U sub S. Jadi, jika S terbatas ke atas, kemudian U itu disebut supremum. Jika U merupakan batas atas, kemudian ada batas atas lain yang disebut dengan V. Jadi, U adalah batas atas dan V juga batas atas. Tapi U kurang dari sama dengan V. Maka U ini disebut supremum karena supremum kan batas atas terkecil ya. U batas atas, V batas atas, tapi batas atas yang terkecil itu U. Jadi U disebut supremum dan biasanya ditulis U sama dengan sub S. Kemudian yang kedua, jika S terbatas ke bawah, suatu bilangan W disebut infimum, batas bawah terbesar dari S jika memenuhi kondisi berikut. W merupakan batas bawah S, dan jika T adalah sembarang batas bawah S, maka T kurang dari sama dengan W. Untuk bilangan W merupakan infimum dari S, ditulis W sama dengan inf S. Jadi, misalkan ada himpunan S terbatas ke bawah, W ini disebut infimum. Jika yang pertama W merupakan batas bawah. Kemudian jika T, terus kemudian ada batas bawah lagi, yaitu T adalah sembarang batas bawah. Maka jika T kurang dari W, ini kan T sama W itu sama-sama batas bawah ya, W batas bawah, T juga batas bawah. Tapi T kurang dari W, maka W ini, T sama W kan sama-sama batas bawah, tapi W adalah batas bawah yang terbesar. Maka W disebut infimum, batas bawah terbesar. Dan bisa ditulis W sama dengan inf S. Tuh.
Nah, ini ilustrasi untuk lebih memahami tentang batas atas, batas bawah, supremum, dan infimum. Jadi, misalkan ini kan himpunan S nih, ini himpunan S, ini himpunan S, ini himpunan S, ini juga himpunan S. Kemudian, ada batas atasnya, ini batas atas. Ini batas atas, ini batas atas, ini batas atas, dan seterusnya, ini batas atas. Ini dari sini ke sini, dan dari sini ke kiri ini disebut batas bawah. Kemudian, di batas bawah itu ada yang disebut sub S. Jadi ini kan batas atas, ini batas atas, ini batas atas, tapi ada batas atas yang terkecil. Nah, ini disebut supremum S gitu. Atau ditulis sub S. Nah, kemudian ini kan batas bawah, ini di sini batas bawah, di sini juga batas bawah, dan seterusnya di sini juga batas bawah. Tapi ada batas bawah terbesar di sini yang disebut sebagai infimum dari himpunan S atau ditulis inf S. Nah, kemudian suatu himpunan bagian tak kosong, S subset dari R mempunyai 4 kemungkinan, yaitu yang pertama mempunyai supremum dan infimum, jadi mempunyai batas atas terkecil dan mempunyai batas bawah terbesar. Yang kedua yaitu hanya mempunyai supremum atau hanya mempunyai batas atas terkecil saja. Yang ketiga hanya mempunyai infimum atau hanya mempunyai batas bawah terbesar saja. Dan yang keempat, tidak memiliki supremum maupun infimum, jadi tidak memiliki batas atas terkecil, juga tidak memiliki batas bawah terbesar. Kemudian lemma. Misalkan diberikan himpunan bagian tak kosong S subset dari R dengan U batas atas S. U sama dengan sub S jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat S epsilon elemen S sedemikian sehingga U dikurangi epsilon kurang dari S epsilon. Buktinya ini ada dua, yaitu bukti ke kanan dan bukti ke kiri. Bukti ke kanannya itu misalkan diketahui U sama dengan sub S ya. Ambil sembarang bilangan epsilon lebih besar dari 0. Akibatnya U dikurangi epsilon kurang dari U. Karena U sama dengan sub S, maka U dikurangi epsilon bukan batas atas S. Jadi terdapat S epsilon elemen S sehingga U min epsilon kurang dari SE. Jadi misalkan diketahui U itu kan sub S. Kemudian ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0. Akibatnya kan U dikurangi epsilon pasti kurang dari U gitu. Jadi ini misalnya ini kan U sub S, kemudian U dikurangi epsilon pasti kurang dari U. Nih, jadi misalnya di sini. Misalkan U sub S, kemudian U dikurangi epsilon. Jadi U dikurangi berapa sekecil apapun epsilonnya, selama epsilonnya positif kan lebih besar dari 0, maka U dikurangi epsilon itu ada di sini. Bukan sebagai sub S lagi gitu. Jadi misalkan U ini sub S, maka U min epsilon itu bukan sub S kan, karena udah termasuk ke himpunan S itu sendiri gitu. Jadi karena itu, maka U dikurangi epsilon bukan batas atas S gitu. Jadi terdapat S epsilon elemen S sehingga U dikurangi epsilon kurang dari S epsilon. Kemudian bukti ke kirinya diketahui U batas atas S dan setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat S epsilon elemen S sehingga sedemikian sehingga U dikurangi epsilon kurang dari S epsilon. Misalkan diambil sembarang V kurang dari U. Nah, pilih bilangan epsilonnya lebih besar dari 0, pilih bilangan epsilonnya U min V lebih besar dari 0. Dari yang kita ketahui terdapat S epsilon elemen S. Sedemikian sehingga U dikurangi epsilon kurang dari S epsilon. Nah, jadi ini kan untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 gitu ya. Diambil sembarang V kurang dari U. Akibatnya kan ini V kurang dari U. V-nya pindah ke sini jadi U dikurangi V lebih besar dari 0. Nah, epsilonnya kan lebih besar dari epsilon. Jadi epsilon sama dengan U dikurangi V yang lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga U min epsilon kurang dari S epsilon. Tetapi U dikurangi epsilon itu sama dengan, karena di sini epsilonnya itu sama dengan U dikurangi V, jadi U dikurangi U min V sama dengan V. Nah, V ini kurang dari S epsilon. Hal ini berarti V bukan batas atas S. Dengan demikian, U itu sub S gitu. Selanjutnya, catatan yang perlu kita ingat yaitu infimum dan supremum dari suatu himpunan tidak perlu merupakan anggota himpunan tersebut. Contohnya pada himpunan S3 yang beranggotakan X dengan 0
kurang dari X kurang dari 1. Himpunan tersebut mempunyai infimum 0 dan supremum 1. Tetapi 0 dan 1 bukanlah anggota S3. Jadi ini kan 0 kurang dari X kurang dari 1. Nah, himpunan S3 ini mempunyai batas atas. Ini batas atasnya 1. Batas atas. Ini supremumnya 1 dan infimumnya 0, tapi 0 bukan anggota X karena ini tidak ada sama dengannya. Dan 1 juga bukan anggota X, bukan anggota himpunan S3 gitu. Kalau misalnya ini ada sama dengannya, baru 0 dan 1 termasuk anggota himpunan S3. Tapi karena ini tidak ada sama dengannya, maka 0 dan 1 ini bukan anggota dari himpunan S3. Kemudian yang kedua, suatu himpunan bisa jadi mempunyai batas bawah, tetapi tidak punya batas atas. Sebaliknya, punya batas atas, tidak punya batas bawah. Misalnya sebagai berikut. Misalkan himpunan S1 nih, anggotanya X elemen R dengan X lebih besar sama dengan 0. Ini punya batas bawah, tapi tidak punya batas atas nih. Ini kan bisa kita lihat X lebih besar sama dengan 0. Berarti kan ini dia punya batas bawah. Batas bawahnya itu kan 0. X lebih besar dari 0. Berarti X-nya dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya ya. 0, pokoknya 0 ke atas gitu. Jadi batas bawahnya 0, tapi tidak terbatas ke atas karena terus naik-naik terus gitu. Tidak punya batas atas. Kemudian contoh berikutnya itu himpunan S2 yang beranggotakan X elemen R dengan X kurang dari sama dengan 0. Ini punya batas atas, tetapi tidak punya batas bawah. Nah, kita perhatikan X kurang dari sama dengan 0. Jadi kan bisa 0, bisa dimulai dari 0 terus ke bawah ya, karena X kurang dari sama dengan 0. 0, min 1, dan seterusnya gitu. Jadi, ini terbatas di atas, batas atasnya itu 0, tapi tidak terbatas ke bawah, karena tadi terus ke bawah gitu. Jadi tidak terbatas ke bawah. Nah, demikian penjelasan saya mengenai sifat kelengkapan bilangan real. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.